Hai, kembali lagi di podcast WMR. Wow, udah lama nih nggak bikin video, hampir 2 minggu lebih ya. Tapi hari ini kami kembali lagi bikin video di podcast WMR. Biasa dengan hashtag orang biasa tapi luar biasa. Kita beberapa video udah ngundang beberapa teman yang mungkin mereka dianggap biasa, tapi sebenarnya mereka memiliki kisah yang luar biasa. Dan itulah kenapa alasan kami bikin podcast dan ngundang teman-teman yang mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang maksudnya penuh dengan semangat lah gitu, apalagi cari cuan gitu kan. Oke, teman-teman WMR, jadi hari ini kita udah kedatangan tamu lagi nih. Orangnya ganteng ya kan. Bohong, fitnah. Fitnah. Fitnah, dibilang fitnah. Nah, kita hari ini kedatangan tamu, dia tinggalnya juga masih daerah Jakarta gitu ya. Betul. Ya, masih Jakarta. Oke, jadi biar teman-teman nggak penasaran, biar orangnya aja yang langsung perkenalan. Gimana? Silakan Bang, kenalin diri sama teman-teman WMR. Tapi bahasanya gua dulu lah, nggak apa-apa ya. Oke Bang, nggak apa-apa. Aku nggak terlalu Mungkin bisa. udah terbiasa dari Ya, santai aja. iya, tempat tinggal mungkin ya. Iya. Nama gue Iwan. Gue lahir Jakarta, besar di Bogor. Mungkin sekarang pindah di Surabaya. Ya, tapi itu hanya orang tua sih yang di Surabaya. Kayak ya gue tetap di Jakarta. Berarti Betawi atau Jawa nih Bang? Sebenarnya gue di Betawi. Betawi ya. Gue tetap Betawi. Betawi asli. Asli. Waduh, mantap. Oke. Jadi udah tahu siapa namanya? Nama saya Iwan. Iwan. Oke, biasa ini juga dipanggil, kalau kami sih lebih dekatnya manggil Bang Nawi gitu. Betul. Ya. Nah, Bang Nawi lebih santai lah, tapi ternyata aku baru tahu baru tahu sekarang kalau namanya Bang Iwan gitu ya, tapi lebih santai. Itu dipanggil Iwan Bang itu Nawi. Nawi. Oh, Nawi. Iya, sekarang IWAN. Oh, Kalau dibalik ya? dibalik Nawi. Cuman orang-orang itu lebih kenalnya ke Nawi. Iya, lebih orang juga lebih enak manggilnya. betul, Ya. mungkin ya. Jarang Biar orang. lebih akrab kan. Kalau Iwan kan mungkin udah biasa. Iya. Kalau Nawi mungkin jarang lah namanya. Nah, betul. Oke Bang Nawi, thank you udah mau datang nih, nyempatin waktu Iya. untuk bisa ngobrol-ngobrol santai sama WMR hari ini gitu ya. Aku tahu pasti pekerjaan Bang Nawi juga pasti padat banget kan, apalagi hari Minggu gitu kan. Padat banget. Nah. Padat sepadat-padatnya. Ya pastinya disempatin lah buat datang. Thank you Bang Oke, udah oke, datang siap, ke sini. sama-sama. Ada nanti kami mau tanya-tanya nih Ya. tentang kehidupan Bang Nawi gitu ya. Nah, ngomong-ngomong udah sejak kapan stay di Jakarta? Sebenarnya kalau stay mungkin udah lama ya. Saya tuh kan lahir di Jakarta. Lahir saya tuh di Jakarta. Kebetulan saya tinggal di Bogor waktu itu. Bogor itu tempat nenek. Nenek ya. Ya, tempat nenek. Jadi orang tua ikut nenek saya gitu. Nah, saya sekolah di sana, sekolah di Bogor saya. Sekolah di Bogor itu kalau nggak salah Ciherang. Ciherang SDN 02. Wah, masih ingat gak nama pak gurunya? Waduh, itu udah almarhum semua sih. Saya dapat kabar dari teman-teman sekolah dulu itu, aduh, udah almarhum, saya juga kaget ya kan. Mereka baik-baik kok, mereka segalak-galaknya mereka itu tetap ngedidik. Iya, itulah namanya guru ya. Nah, itu jangan dilupain itu yang kayak gitu, kasihan kalau dilupain. Durhaka gitu. Durhaka ya. Oke Bang, lanjut. Di Bogor terus. Nah, gua habis dari Bogor itu lulusan SMP, pas hari lulusannya itu gua pindah ke Jakarta ke lagi. Jakarta ya. Jadi gua belum sempet ngambil rapot di SD ya. Jadi gue kelas 6 itu pas mau lulusan, gua hilang kontak udah. Jadi gua tuh ke Jakarta. Pindah gitu. ya. Makanya gua nggak punya rapot, gua nggak punya ijazah, ya bingung gua di Jakarta mau ngapain ya kan? Masih ketahan di sana ya. Iya, bingung gua mau ngapain nih, gue kerja kagak bisa ya kan? Ya udah akhirnya di Jakarta gua ngasah mental, gua coba
ngamen ya. Ngamen ya. Gua ngamen di daerah Patahila dulu disebutnya Patahila. Berarti sempat pindah-pindah dari Bogor ke Jakarta dan kemudian rutinitas di Jakarta apa yang dilakuin? Rutinitas yang di Jakarta ini awalnya saya itu ikut berkomunitas. Komunitas ya. Komunitas apa itu, Bang? Awal saya ikut berkomunitas itu KRKT. Apa tuh KRKT? Komunitas Reggae Kota Tua. Wah, berarti Abang musisi dong ya? Ya, dibilang musisi sih belum jadi mungkin ya. Keren. Dibilang musisi belum jadi, masih tahap-tahap belajar juga. Saya masuk 2008 saya masuk ke komunitas itu, kalau nggak salah masuknya di 2009-an saya masuk. 2009 masuk di situ. Masuk Kota Tua 2008. Masuk ke komunitasnya 2009. Nah, jadi kan kita butuh pendekatan, butuh setahun lah ya pendekatan. Iya, betul. Nah, disitulah kita udah mulai dekat, akrab. Nah, kita masuk. Masuk dan itu pertama kali saya kenal musik atau belajar musik itu ya di reggae. Di reggae ya. Betul. Berarti reggae dulu lah yang bikin itu ya, semangat bermusik gitu ya. Akhirnya saya belajar di situ, sampai bisa. Ya mungkin vakum ya, dibilang nggak ada ya. Masih ada orang-orangnya mah masih ada, cuman namanya aja yang nggak ada gitu loh. Jadi vakum. Komunitas itu akhirnya saya pindah ke komunitas musik Kota Tua Bersatu. Banyak komunitas berarti? Betul, di Kota Tua itu komunitasnya banyak banget, itu dari seni karakter atau bisa dibilang seni patung ya. Patung. Terus ada seni baca garis tangan. Oh iya. Ya, itu terus ada seni rupa. Seni rupa itu ya kayak ngelukis ataupun membuat apapun dari limbah ya. Nah, lebih banyaknya lagi tuh di seni tato, ada di seni musik, yang lebih fokusnya sih saya ke musik. Lebih ke musik ya. Betul. Berarti selama perpindahan dari Bogor ke Jakarta, dan tadi Bang Nawi bilang kayak ijazah juga nggak ada gitu kan, gabung di grup reggae, berarti rutinitas Bang Nawi selama di Jakarta hanya di musik atau di mana aja nih selain musik nih? Sebenarnya, kan musik kan yang jadi utama kan pada waktu tapi itu. Tapi sebenarnya ya saya juga pernah kerja ya kan, ikut kerja gitu, kerja di Mangga 2, kerja di mana gitu ya kan, ya tetap emang jiwa saya berontak gitu loh, dalam artian yang nggak betah pasti nggak betah, ya udah nggak betah, makanya saya lebih nyaman ya seperti ini, bermusik ya, atau ya mungkin untuk saat ini ya saya sambil jadi ojol ya. Orang bilang tuh ojek online. Nah, itu. Sambilan lah ya. Iya, betul. Sambilan itu sambil ya, karena kan keadaan seperti ini lagi masih sulit ya. Yang jelas ya buat saat ini saya fokus ke musik. Musik ya. Jadi rutinitasnya tuh dari 2008 sampai 2021 loh ya. Iya. Musik benar-benar istilahnya sebagian hidup itu udah musik lah gitu. Betul. Dan karena pandemi ya tahulah kalau gimana Kota Tua. Nah, Oke. Jadi teman-teman baru perlu kita ketahui kalau Bang Nawi ini dia adalah seorang musisi. Dan musisinya di mana, dia musisi di Kota Tua gitu ya. Dia punya komunitas di sana. Jadi kalau misalnya ada teman-teman WMR yang nonton dan kemudian ketemu Bang Nawi, jangan lupa disapa ya, biar aman kalau aman. kalau di Kota Tua ya. Karena Kota Tua pasti destinasi pertama ya kan. Betul. Yang dikunjungi orang-orang dari luar Jakarta. Betul. Dan inilah musisinya ya kan. Nah, mantap ya. Oke, itu tadi kan rutinitas ya. Betul. Jadi memang menjalani itu memang nggak gampang ya Bang. Betul. Jadi kesulitan apa yang Bang Nawi hadapi selama menjalani kehidupan di Jakarta? Karena kan kayak mungkin kalau kami Bang, orang-orang daerah ya, lihat Jakarta itu di TV, jarang ngeliatin kehidupan orang yang real di Jakarta. Tapi
ketika kami nyampe di Jakarta tahu kehidupan. Mungkin Bang Nawi mau cerita nih bagaimana bisa bertahan atau tantangan ya yang sulit banget yang dihadapi Bang Nawi selama di Jakarta. Aduh, mungkin agak berat itu ya. Iya. Untuk kehidupan di Jakarta, kayak orang-orang daerah mungkin ngelihat Jakarta, wah. Iya betul. Betul ya. Betul Bang. Jakarta itu wah. Sedangkan mereka tidak tahu isi di dalam Jakarta itu seperti apa. Karena yang sering disorot itu pasti daerah-daerah istimewa. Oh iya betul. Iya, kayak Bundaran HI, Monas mungkin Gedung-gedung ya. tinggi lah, betul Bang. Itu yang disorot, itu yang bagus-bagusnya karena nggak mungkin lah orang yang mempunyai suatu rumah pasti kita sorot toiletnya kan nggak mungkin. Iya dong, nggak mungkin toiletnya ya kan. Kecuali jualan toilet. Nah, otomatis kan dilihatnya yang bagusnya Iya, gitu betul. loh. Nah sebenarnya di dalam Jakarta itu masih banyak kok orang-orang pinggiran, orang-orang yang ya maaf tidak berpendidikan, itu masih banyak. Terus orang-orang jalanan itu masih banyak kok. Yang saya alamin ya ini yang saya alamin dan saya pernah temuin. Pengalaman Bang Nawi lah. Betul, pengalaman saya. Jadi saya itu masih banyak melihat orang-orang yang tidak sekolah, masih kecil, dia itu masih kecil udah bisa ngamen gitu loh, cari duit lah kalau bahasa ini kan, cari duit itu sebenarnya belum waktunya gitu. Iya, masih kecil. Belum waktunya itu masih proses bermain kalau saya bilang itu. Mereka masih ngamen, mereka masih ini. Cuman yang saya sayangkan itu ya kembali ke orang tua sih sebenarnya. Saya pesan sama orang tua mereka jangan ngejual anak gitu aja, maksudnya dalam artian dengan alasan cari duit lah ya. Betul, karena ya amit-amit juga kalau orang tuanya sakit lumpuh, nah itu kita no problem ya, kita karena kan membantu orang tua wajib gitu loh. Cuman kembali lagi jangan masa-masa bermain itu dipakai buat cari uang, nah gitu seperti itu. Kalau lebih ke Bang Nawi gimana nih? Kalau ke Tantangan saya, lah, kalau ke saya ya di Jakarta tantangan gimana? saya pengen, sebenarnya saya punya cita-cita atau keinginan lah ya, keinginan ngerangkul semua anak jalanan, mungkin ya Ngerangkul semua semua anak anak jalanan ya kita didik, walaupun bukan didik dengan sungguh-sungguh ya, maksudnya bukannya sungguh-sungguh malas atau enggak, maksudnya kita bukan guru, saya bukan guru gitu. Nah tapi saya mencoba buat beri pelajaran mereka, entah itu di seni musik, di seni apapun itu. Saya pengen banget seperti itu. Cuman ya saya juga lagi berproses mempunyai wadah, mungkin ya saya juga butuh wadah ya kan. Ya tantangannya ya itu, saya masih mencari. Ya sulit lah kalau bisa dibilang, itu sulit banget. Sulit buat di bagian apa nih Bang? Ya mungkin Sulitnya. Kita kan butuh wadah, itu kan butuh satu materi Ya. betul kan, Ya. kedua butuh butuh dukungan, betul. Materi, dukungan. Nah itu sulit itu Bang, dicari Bang, sulit sesulit-sulitnya. Mungkin ya kalau ada yang dengar atau ada yang yang punya ya kerinduan yang sama lah ya. Kayak lagu Roma, kerinduan. Monggo gitu, kita bareng-bareng kita tampung gitu loh, maksud saya biar mereka tidak terinjak-injak ataupun dipandang sebelah mata, itu doang sih. Oke Bang, tantangan pasti ada ya. Pasti mungkin banyak. Selama Bang Nawi di Jakarta, ada nggak titik terendah yang bikin Bang Nawi itu aduh kok jalani kehidupan di Jakarta susah, ya udahlah Jawa pasti daerah sendiri dong, maksudnya kampung sendiri lebih enak, sedangkan sini merantau. Titik terendah yang hampir buat Bang Nawi menyerah nih ketika berada di Jakarta, dan pada waktu itu mungkin
musik juga nggak menghasilkan, pekerjaan juga nggak ada. Yang titik terendah Bang Nawi apa nih Bang? Pada waktu apa gitu? Titik rendah saya ya. Hmm. Titik kerendahan saya itu buset, nggak bisa dihitung ya mungkin ya. Saking banyak ya. Iya betul, nggak bisa dihitung karena emang saya orang rendah gitu ya, rendah hati ya mungkin ya. Ya mungkin ya kerendahan itu tuh pasti semua manusia, semua umat itu pasti mengalami ya. Yang Cuman caranya aja berbeda. apa tuh Bang? Lu misalnya nggak ada duit lalu nggak makan berapa hari gitu. Oh itu udah mungkin sampai sekarang kali ya. Mungkin sampai sekarang Nah, ya. itu berarti yang bikin tantangan terbesar Bang Nawi ya dulu pernah ya. Iya. Sampai nggak punya duit terus ngamen terus makan berhari. Sebenarnya simpel sih, hidup itu simpel sebenarnya. Wah. Cuman kan kadang kita punya pikiran, punya perasaan. Sekarang kita lapar minta ke orang kan nggak mungkin. Otomatis kan dirasain sendiri aja gitu loh. Biar kita aja yang rasain. Gimana nanti selebihnya kita cari lagi gitu loh, dalam artian ya itu suatu perjuangan kita buat mau makan, mau jajan itu. Sebenarnya buat titik rendah itu kembali lagi ke orangnya. Sebenarnya titik rendah itu sebenarnya ada, tapi kembali lagi ke orangnya. Di saat kita rendah itu mau bangkit apa mau rendah lagi, mau makin rendah gitu loh maksudnya. Oke, jadi kata Bang Nawi banyak banget ya titik terendah ya. Selain dari nggak punya duit, lapar gitu. Tapi benar juga kata Bang Nawi, semua orang pasti ngalami titik terendah ya. Tapi bagaimana ketika posisi kita di bawah sedang nggak punya apa-apa, tapi bagaimana kita bisa bangkit. Betul. Ya, bertahan itu, gitu. Nah oke Bang, jadi tadi kita udah ngomong bagaimana perjuangan Bang Nawi, tantangan di Jakarta, dan apa nih yang buat Bang Nawi bisa bertahan di Jakarta sampai dengan hari ini? Bisa bertahan di Jakarta. Ya. Selain daripada ekonomi. Terutama saya lebih pentingkan komunitas saya. Komunitas ya. Komunitas. Kedua ya mungkin silaturahmi ya. Silaturahmi saling terjaga gitu loh dalam. Lebih penting itu ya tetap istri sama anak ya yang bikin betah ya. Iya. Yang tetap bertahan lah ya. Iya dong. Itu harus kita nafkahin itu loh. Ya pada intinya saya belum bisa buat pergi kemana-mana. Masih banyak hal-hal yang saya lakuin di Jakarta. Ataupun Kota Tua. Oke. Jadi yang aku dapat nih dari Bang Nawi, ketika dia membuat dia bertahan selain komunitas ya, ada anak dan istri yang buat dia bertahan di Jakarta gitu ya. Karena mereka perlu dinafkahi. Betul. Ya. Sebagai kepala keluarga ya, itu tanggung jawab ya Bang. Oh penting itu. Dan aku yang salut sih sama Bang Nawi, dia lebih memikirkan itu, apa namanya, komunitas. Oke Bang, thank you udah tadi udah cerita banyak lah, banyak hal yang kalau aku ya banyak hal yang aku dapat dari Bang Nawi. Pasti juga teman-teman yang di rumah pasti ada yang didapat juga lah, pesan bagaimana perjuangan, apalagi buat para musisi yang mereka mungkin belum pernah manggung tapi pengen manggung gitu ya. Iya boleh. Ada komunitas-komunitasnya yang datang aja ke Kota datang Tua. aja di Kota Tua ya. Ada Bang Nawi. Dan mungkin kalau teman-teman nggak tahu Kota Tua, nanti kami cantumkan alamatnya di video ini ya. Oke Bang, tadi udah cerita tentang bagaimana berproses ya, jatuh bangun dan akhirnya bisa bertahan di Jakarta karena dua alasan, anak dan istri, yang kedua komunitas. Nah karena kita udah mau selesai, inilah sesuatu yang paling ditunggu di podcast ini ya. Ada bagaimana Bang Nawi boleh kasih pesan atau wejangan lah ya, bisa lebih santai ya, wejangan buat teman-teman WMR yang hari ini mungkin ya mereka berjuang atau mereka mau main musik atau apapun itulah, tentang
pengalaman Bang Nawi boleh Bang Nawi kasih buat mereka. Mungkin ada beberapa kata, beberapa kalimat. Silakan Bang. Oke, kita hanya sekedar tukar pikiran aja ya, ataupun sekaligus saya ngasih pesan untuk istri, sabar, kita lagi diuji. Ya, pada intinya kesabaran itu penting. Terus untuk komunitas saya, ayo kita bangkit bareng-bareng, kita semakin kompakin, kita makin merangkul ke kalangan lain ataupun ke komunitas-komunitas di luar sana gitu kan. Kita lebih aktif lagi, lebih silaturahmi lagi, dan jangan pernah menyerah untuk kedepannya. Dan terlebih penting lagi ya buat diri saya ya, semoga sehat panjang umur supaya saya bisa tercapai apa yang saya inginkan. Itu aja sih yang saya, intinya semangat. Wow. Titik. Oke, thank you buat Bang Nawi hari ini. Jadi pesannya buat kita semua, jangan menyerah dan tetap semangat ya. Oke, Bang Nawi, thank you banget udah Siap. mau bincang-bincang bersama kami hari ini. Pokoknya doanya yang terbaik buat Bang Nawi. Musisi mau keluarga, pokoknya ya semua diberi kelancaran. Betul. Harapannya buat teman-teman musisi yang ada di Kota Tua juga boleh semakin berkarya. Betul. Pandemi udah mulai apa ya namanya? Udah mulai mereda lah di Indonesia ya. Dan bersyukurnya dapat informasi dari Bang Nawi, Kota Tua udah mulai dibuka ya Bang. Udah bisa dibuka. Jadi udah ada untuk teman-teman, umum ya, untuk umum. Udah ada teman-teman musisi yang udah bisa meramaikan di sana. Betul. Ya. Oke. Jadi thank you banget Bang buat sharingnya buat sore hari ini. Pokoknya apapun yang dikerjain Bang Nawi berjalan lancar. Amin. Apapun yang menjadi harapannya untuk kedepannya, semua usaha pekerjaan semua dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Ya Bang. Thank you Bang buat hari ini. Siap. Sukses selalu. Dan Bang Nawi hari ini bukan hanya datang sendiri ya. Ya. Diantar sama sahabat. Oke, sahabat WMR, cukup di sini pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tetap pantengin YouTube kami WMR. Yang belum subscribe jangan lupa dipencet tombol merah dan dinyalain loncengnya. Dan jangan lupa dibagi nih sama teman-teman yang lain, karena ada kisah orang biasa tetapi mereka semua luar biasa. Selamat sore dan thank you.